salah satu sudut pengungsian di Kan Yunis Timur, seorang ibu bernama Rihan Saraf menyalakan cahaya kecil dari hal yang sederhana. Kardus bekas bantuan kemanusiaan yang dibungkus kain disulap menjadi lampion Ramadan. Semua bermula dari permintaan sederhana sang putra yang ingin merasakan suasana Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Rihan tak ingin mengecewakan anaknya. Dengan bahan seadanya, ia merangkai potongan kardus dan kain bekas menjadi lentera warna-warni yang menggantung di tenda pengungsian mereka. صناعة الفوانيس هذه هواية عندي. كانت زي الجد والكذب بدايتها. ابني طلب مني فانوس عملت له، فحسيت حالي ان انا قادرة ان انا اعمل واعرض عندي في الصفحة. لما عرضت عندي في الصفحة كان في طلب، فمن هنا بدأت القصة ان انا ابدأ اشتغل الفوانيس. Tahun lalu, warga Gaza menjalani Ramadan dalam bayang-bayang perang. Dentuman dan ketakutan menjadi bagian dari keseharian. Tahun ini, di tengah harapan akan gencatan senjata yang memberi jeda, mereka memimpikan Ramadan yang lebih tenang. Cahaya Ramadan mungkin tak seterang biasanya, namun dari tangan-tangan seperti Rihan, lentera kecil itu tetap menyala, mengajarkan bahwa harapan selalu menemukan jalannya, bahkan dari barang-barang yang nyaris terlupakan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan umat Tridharma di kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Selain merapikan dan membersihkan seluruh area, mereka juga membersihkan puluhan patung dewa dan berbagai peralatan yang ada di tempat ibadah Tridharma Klenteng Hoktekbyo. Pembersihan patung dewa juga tidak menggunakan air biasa, yakni menggunakan air yang turun langsung dari langit atau air hujan yang ditambah campuran teh agar warna patung tidak pudar. Ini kita menggunakan air yang benar-benar jatuh dari langit. Jadi kita 1 minggu sebelum itu kita pasang ini ember ini untuk kita menampung air hujan. Yang airnya benar-benar tidak menyentuh apa yang benar-benar kita tampung dari langit. Tujuannya memang ini air ini kita harus bersih. Kegiatan serupa juga digelar warga keturunan Tionghoa di Klenteng Siangma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembersihan rupang Dewa Dewi dimulai dari lantai 1 yang akan berlangsung selama 4 hari hingga ke lantai 4 kelenteng. Pembersihan rupang Dewa Dewi merupakan tradisi tahunan bagi warga Tionghoa yang dilakukan sepekan sebelum perayaan Imlek. Dengan rumah ibadah yang bersih, umat Tridharma berharap dapat menyambut tahun baru dengan hati yang bersih, serta lebih menghayati datangnya tahun baru yang diikuti dengan semangat dan harapan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sambut tahun baru Imlek di sebuah sekolah dasar di Solo mendatangkan barongsai. Kegiatan ini untuk menanamkan kepada anak terkait dengan toleransi sejak dini. Inilah atraksi barongsai dari Tripusaka Solo yang disaksikan lebih dari 400 siswa SD warga Solo di halaman sekolah setempat. Atraksi disaksikan dari kelas 1 hingga kelas 6 yang mengenakan baju dan kostum bertema Imlek mendapatkan respon yang meriah dari para siswa. Usai atraksi, para siswa-siswi memberikan angpau atau amplop berwarna merah dengan memasukkan ke mulut barongsai. Pesan-pesan untuk tahun ini ya selalu diberkati, berkat dari kesehatan semuanya, anak-anak kami juga selalu diberi kesehatan, kemudian diberi kepintaran dan juga SD warga terus maju dan sampai nanti ke depannya kita terus sukses selalu.
Kegiatan ini untuk memperkenalkan toleransi antar umat beragama, sekaligus merajut kebinekaan dan toleransi yang tinggi di lingkungan sekolah sejak usia dini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, demi menjaga toleransi, sebuah vihara di Jember menggelar pesta kue keranjang. Bahkan acara ini tidak hanya didatangi oleh umat Tionghoa, tetapi juga umat Muslim turut mencicipi kue identik Imlek ini. Kue keranjang identik dengan perayaan Imlek di tahun 2026 atau perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Vihara Jagatnata Maitreya di kota Jember, Jawa Timur menggelar pesta kue keranjang. Tak hanya makan kue keranjang, dalam pesta ini tamu yang datang dapat memasak bersama kue khas ini. Enak Pak, nggak seberapa manis tapi enak ini teksturnya itu dia agak kayak dodol itu, tapi enak kok ini. Kue keranjang itu digunakan untuk, itu ciri khas untuk Imlek, kue Imlek. Hanya keluarnya setahun sekali aja. Dibagikan ke sanak saudara atau gimana? Iya, ke sanak saudara untuk kita kalau untuk leluhur. Antusias warga non-Tionghoa nyatanya cukup besar. Acara ini tentunya untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Cina, sekaligus mempererat tali silaturahmi masyarakat dan meningkatkan rasa persaudaraan antar umat beragama. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, para biksu menyelesaikan perjalanan lintas negara yang telah mereka tempuh sejauh ribuan kilometer. Bahkan aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk pesan perdamaian untuk dunia. Para biksu Buddha menyelesaikan perjalanan untuk perdamaian sejauh 3.701 km di Washington DC, Amerika Serikat. Hal ini menarik masyarakat dari seluruh Amerika Serikat berkumpul untuk menyambut mereka di Katedral Nasional. Usai melakukan perjalanan dari Texas selama lebih dari 108 hari, para biksu jalan berbaris membawa bunga dari masyarakat yang hadir sebagai bentuk dukungan. Sementara sejumlah pengunjung lainnya yang hadir berdoa saat para biksu melintas. Perjalanan ziarah lintas negara ini mereka lakukan sebagai aksi damai untuk menyoroti pesan perdamaian, kasih sayang, dan kesadaran diri. Pemirsa, komunitas aborigin Australia melakukan upacara penyembuhan dengan asap di Sydney. Hal ini pun mereka lakukan usai bentrokan yang terjadi dengan polisi dalam aksi penolakan kunjungan Presiden Israel. Anggota komunitas aborigin Australia berkumpul di Sydney untuk upacara penyembuhan dengan asap. Upacara ini mereka lakukan atas bentrokan yang terjadi antara polisi dan massa dalam demonstrasi menentang kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog di awal pekan ini. Para pengunjuk rasa yang terluka, saksi mata, dan orang lain melemparkan daun pohon karet ke dalam api dan mandi dalam asap selama ritual penyembuhan. Ritual ini mereka percaya dapat menyembuhkan apa yang mereka alami saat bentrokan yang mereka nilai sebagai pengalaman yang buruk. Bahkan pemimpin aborigin mengatakan saat kejadian polisi menangkap dia dan saudara perempuannya saat kerumunan berbalik menuju stasiun pusat. The Israeli President Isaac Herzog, and then due to that protest, police tried to incite violence against us. And then after trying to incite violence against us, they actually did incite violence against... Firstly, I was one of the first people brutalized by the police. I stand here now with the bruising, factual bruisings. Sebelumnya bentrokan terjadi antara ratusan petugas anti huru-hara dengan ribuan demonstran pro-Palestina di Sydney dalam demonstrasi yang menentang kunjungan Herzog ke Australia. Kepolisian New South Wales mengatakan 27 orang ditangkap termasuk 10 orang karena diduga menyerang petugas polisi.